Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan analisis SWOT Dinas Kehutanan Samarinda. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Refdi Pratama, kedua ada Adrian Suwardana, ketiga ada Said Nabil Hasan Al-Habsi, keempat ada Muhammad Reino Faza, kelima ada Muhammad Ali, dan yang terakhir ada Muhammad Dinaudio Putra Semono. Untuk profil dari Dinas Kehutanan Kalimantan Timur adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan di wilayah Kalimantan Timur Indonesia. Dinas ini didirikan untuk melaksanakan kebijakan dan program pemerintah terkait dengan pengelolaan hutan, konversi alam, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikut ini merupakan visi misi dari Kehutanan, yaitu satu, optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, meningkatkan pengelolaan daerah, aliran sungai, dan rehabilitas hutan dan lahan dalam rangka meningkatkan persediaan karbon hutan. Lalu untuk visinya sendiri mewujudkan pembangunan kehutanan terpadu dan berkelanjutan, perspektif perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat di Kalimantan. Ya, di sini ada struktur organisasinya, bisa dilihat di bagian berikut. Lalu di sini juga ada lokasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa. Lalu berikut adalah tampilan website yang akan kami analisis SWOT-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada analisis SWOT. Pengertian SWOT sendiri, analisis SWOT adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Suatu organisasi atau proyek. Analisis ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan posisi mereka di pasar. Dalam analisis SWOT ini kekuatan dan kelemahan merujuk pada faktor-faktor internal organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja mereka, seperti sumber daya, keahlian, reputasi, sistem atau struktur organisasi. Peluang dan ancaman di sisi lain adalah faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, seperti perubahan tren pasar, perkembangan teknologi, regulasi, persaingan, atau perubahan preferensi konsumen. Nah, di sini ada masing-masing strength, desain website yang menarik dan responsif, informasi yang lengkap dan teknisi mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adanya fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang diinginkan. Weakness, waktu pemuatan halaman yang agak lambat. Beberapa bagian website mungkin membutuhkan perbaikan dalam hal tata letak atau navigasi. Terdapat beberapa kesalahan pengejaan atau tata bahasa pada beberapa halaman. Opportunities, meningkatkan keterlibatan pengguna melalui integrasi dengan platform media sosial, menyediakan lebih banyak informasi dan sumber daya mengenai kegiatan pelestarian hutan dan lingkungan, mengoptimalkan website untuk SEO, guna meningkatkan visibilitas dan lalu lintas organik. Lalu ada threads, persaingan dari website lain yang menyediakan informasi serupa tentang kehutanan di Kalimantan Timur, perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi operasional dan penyediaan informasi di website. Selanjutnya, ini adalah hasil dari matrik SWOT yang telah kami simpulkan. Yang pertama ada strength, opportunity atau SO, yaitu memanfaatkan informasi yang lengkap dan terkini mengenai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyediakan lebih banyak informasi dan sumber daya mengenai kegiatan pelestarian hutan dan lingkungan. Yang kedua, ada strategi strength and threat, yaitu mengatasi kesalahan pengejaan atau tata bahasa pada beberapa halaman untuk menghindari kerugian reputasi dan menangani ancaman terhadap kredibilitas. Satunya yang ketiga yaitu weakness atau weakness dan opportunity, yaitu mengoptimalkan website untuk
SEO guna meningkatkan visibilitas dan lalu lintas organik, mengatasi kekurangan dalam waktu pemuatan halaman, dan memanfaatkan informasi yang lengkap untuk menarik lebih banyak pengunjung. Lalu yang terakhir yaitu Witness Street, itu menghadapi persaingan dari website-website sejenis yang menyajikan informasi serupa dengan mengatasi kekurangan dalam waktu pemuatan halaman dan perbaikan kesalahan lainnya yang ada. Jadi ada yang namanya toast scoring. Lalu setelah itu ada faktor eksternal, yaitu opportunities dan threat. Ada 3 poin yang termasuk dalam faktor opportunities di sini. Uh, salah, salah satunya ada meningkatkan keterlibatan pengguna melalui integrasi dengan platform media sosial dan seterusnya. Lalu ada threats. Di sini ada persaingan dari website-website lain yang menyediakan informasi serupa tentang kehutanan di Kalimantan Timur dan perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mengaruhi operasional dan penyediaan informasi di website. Lalu setelah kita menentukan skor prioritas pada setiap poin dan melakukan perhitungan, maka otomatis kita dapat mengetahui bahwa strategi strategi SO lah yang sebaiknya digunakan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan potensi mereka serta mengurangi resiko timbulnya resiko terburuk yang bisa saja dihadapi oleh perusahaan nantinya. Selanjutnya dijelaskan oleh Dio. Ya, untuk selanjutnya ini ada bisnis model Canvas. Yang pertama ada key partners. Jadi di sini key partners kita bisa lihat ada Dinas Kehutanan dapat bekerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah pusat terkait kebijakan dan regulasi kehutanan. Dinas Kehutanan juga dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Kehutanan di daerah lain dalam rangka pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta kolaborasi proyek. Kemudian di key activities, ada Dinas Kehutanan melakukan pengelolaan sumber daya hutan melalui pemantauan pemetaan, penegakan hukum, dan juga pengawasan. Selanjutnya, Dinas Kehutanan juga menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada key resources. Dinas Kehutanan memiliki staf yang terampil dan berpengalaman dalam bidang kehutanan. Selanjutnya ada Dinas Kehutanan mengumpulkan dan mengelola data dan informasi terkait sumber daya hutan dan lingkungan. Dan yang terakhir ada Dinas Kehutanan menggunakan infrastruktur seperti kantor, kendaraan, dan peralatan untuk menjalankan operasionalnya. Selanjutnya value proposition. Yang pertama ada Dinas Kehutanan memberikan pelayanan dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dinas Kehutanan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem hutan. Dan yang ketiga, Dinas Kehutanan memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, Dinas Kehutanan memiliki tim layanan pelanggan yang siap memberikan bantuan dan menjawab pertanyaan pelanggan. Kemudian, Dinas Kehutanan juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait organisasi non-pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program dan kegiatan kehutanan. Lalu ada channels. Di sini Dinas Kehutanan Kalimantan Timur memiliki kantor sebagai pusat pelayanan dan informasi kepada pelanggan. Yang kedua ada Dinas Kehutanan menyediakan informasi dan layanan melalui website resmi dan aplikasi mobile untuk memudahkan akses pelanggan. Selanjutnya ada customer segment. Di sini yang pertama ada Dinas Kehutanan melayani pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan.
Selanjutnya, Dinas Kehutanan memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat umum terkait kebijakan dan regulasi kehutanan. Selanjutnya ada di bagian cost structure, yang pertama ada biaya yang terkait dengan gaji dan tunjangan pegawai Dinas Kehutanan. Kemudian biaya yang terkait dengan pengelolaan kantor, pemeliharaan kendaraan, dan kegiatan operasional lainnya. Yang terakhir ada revenue stream. Dinas Kehutanan dapatkan pendanaan dari anggaran pemerintah daerah untuk menjalankan program dan kegiatan kehutanan. Dan yang terakhir, Dinas Kehutanan dapat menerima denda dan sanksi dari pelanggan terhadap aturan dan regulasi kehutanan. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.